Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Apa kabar anak-anak manis yang ada di rumah? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma amin. Salawat serta salam mari senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia hingga yaumul kiamah nanti. Anak-anak manis, perkenalkan saya adalah Bunda Syalwa, perwakilan orang tua murid dari kelas 2 SDIT Pelita Hati. Pada kesempatan kali ini Bunda akan berkisah tentang seseorang yang sangat kita cintai, tentang seseorang yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi khalifah di muka bumi ini. Siapakah beliau? Adakah yang tahu? Iya, betul sekali. Beliau adalah Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah siap mendengarkan kisah dari Bunda? Oke, selamat menyaksikan. Kisah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan diturunkannya wahyu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau sekitar tahun 571 kalender Masehi. Kira-kira adik-adik tahu tidak kenapa tahun kelahiran Nabi itu dinamakan tahun gajah? Iya, betul sekali. Kenapa dinamakan tahun gajah? Karena pada saat itu kota Mekah dan Ka'bah diserang oleh tentara bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha dari Yaman. Raja Abraha Habasyah ini memiliki rasa iri dan benci kepada Mekah dan juga Ka'bah. Karena kota Mekah dan juga Ka'bah selalu ramai dikunjungi orang, berbeda dengan gereja milik Raja Abraha. Sehingga dia mempunyai niat jahat dan melancarkan serangan untuk menghancurkan Ka'bah dan kota Mekah. Namun, apakah rencana Abraha menghancurkan Ka'bah berhasil? Tentu tidak. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengirim ribuan burung ababil untuk menghancurkan pasukan bergajah yang dipimpin oleh Raja Abraha. Ribuan burung ababil itu asalnya dari surga. Burung ababil itu membawa kerikil-kerikil panas dari neraka Sijil yang akhirnya bisa menghancurkan pasukan bergajah dan juga Raja Abraha. Seketika itu pasukan bergajah dan juga Raja Abraha tewas di situ. Alhamdulillah Ka'bah dan kota Mekah bisa terselamatkan. Bersamaan dengan itu lahirlah seseorang yang sudah dinantikan oleh seluruh umat. Siapakah beliau? Iya, beliau adalah utusan Allah. Beliau adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kelahirannya sudah diprediksi sebelumnya pada kitab Zabur, Injil, dan Taurat. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan oleh seorang wanita suci dan mulia, yaitu Siti Aminah. Ayahandanya bernama Abdullah. Anak-anak, Siti Aminah ketika mengandung sudah ditinggal oleh suaminya, yaitu Abdullah. Sehingga pada saat Nabi lahir dalam keadaan yatim karena ayahnya sudah meninggal. Siti Aminah merawat Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayang bersama sang kakek dan juga pamannya. Kebiasaan masyarakat Mekah pada waktu itu, apabila ada seorang bayi, maka dia harus disusukan kepada wanita yang ada di pedesaan. Maka Muhammad kecil dikirim ke pedesaan dan disusukan kepada wanita di sana. Siapakah wanita beruntung yang menyusui Nabi Muhammad? Iya, dia adalah Halimatul Sa'diyah.
Halimatus Sa'diyah adalah wanita yang mulia, yang berbaik hati, dengan ikhlas mau menyusui Nabi Muhammad SAW. Kelahiran sang Nabi di desa Halimah Sa'diyah membawa sukacita, membawa perubahan yang luar biasa, membawa keberkahan yang luar biasa. Dengan adanya Nabi di sana, maka peternakan menjadi semakin besar, tanaman menjadi semakin subur. Domba-domba milik keluarga Halimah Sa'diyah bisa menghasilkan susu yang melimpah yang sebelumnya tidak seperti itu. Benar-benar kehadiran Rasulullah sangat membawa berbagai macam berkah untuk Halimah dan juga penduduk yang ada di sekitarnya. Masya Allah. Pada usia 6 tahun, Nabi Muhammad harus berduka. Ibundanya bernama Siti Aminah tadi meninggal dunia. Kemudian Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib mengasuh Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayang. Namun pada usia 8 tahun, Nabi Muhammad SAW ditinggal wafat oleh kakeknya tercinta. Nabi Muhammad kembali berduka. Kemudian Nabi diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Di bawah asuhan Abu Thalib ini, Nabi Muhammad diajari mengembala, diajari berdagang sampai ke negeri seberang. Tibalah saatnya Nabi Muhammad berdagang ke negeri Syam. Di sini dia dipertemukan dengan seorang wanita suci, seorang janda kaya raya, seorang wanita yang mulia, yang baik hatinya, yaitu Siti Khadijah. Siti Khadijah akhirnya melamar Muhammad sebagai suaminya. Dari pernikahan dengan Siti Khadijah, Nabi Muhammad dikaruniai 6 anak, yaitu Abdullah, Qasim, Ruqayyah, Ummi Kulsum, Zainab, dan Fatimah. Anak-anak yang manis, di usia Nabi yang ke-40 tahun, Nabi sering menyendiri di Gua Hira. Dia memikirkan tentang kaumnya, tentang masyarakat Mekah pada waktu itu yang masih hidup dalam masa jahiliyah, yaitu masa kebodohan, di mana masyarakat pada waktu itu masih banyak yang suka mencuri, membunuh, merampok, menyembah berhala. Mereka belum mengenal Allah dan banyak keburukan-keburukan lain yang masyarakat jahiliyah lakukan. Nabi merenung di Gua Hira. Nah, di Gua Hira inilah Nabi mendapatkan wahyu yang pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5. Allah mengutus Nabi agar mempelajari Al-Quran, agar menelaah dan mensyiarkannya kepada seluruh umat manusia. Anak-anak manis, di usia ke-63, sang Nabi kita wafat. Nabi Muhammad meninggalkan pesan kepada kita semua. Apabila kita ingin selamat dunia dan akhirat, maka janganlah kita meninggalkan Al-Quran dan Al-Hadis. Maka dari itu, anak-anak semua harus rajin membaca Al-Quran. Nah, anak-anak, demikian kisah singkat tentang kelahiran Nabi besar kita, dan semoga akan menjadikan pembelajaran bagi kalian semua. Kita patut mencontoh, kita patut meneladani semua sifat terpuji yang dimiliki Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Udah akhiri, mohon maaf bila ada salah. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.